Baik pemirsa, kita sudah sampai lagi pada wawancara spesial dengan salah satu anggota parlemen di Republik Kamsia ini, dengan Bapak Jimmy Silalai. Selamat siang Bapak. Siang Pak. Bapak berasal dari partai PDSI Pak. Bisa dikasih tahu Pak, bagaimana asal muasalnya partai PDSI ini Pak? PDSI partai di mana saya ingin. Oh, Itu. jadi di mana Bapak ingin, di situ Bapak ada ya? Iya. Apakah ada mahar politik Pak untuk masuk dalam partai politik ini Pak? Ada money politik itu Pak? Pertanyaan itu tidak pantas ditanyakan ke partai PDSI. Oh, nggak ada ya Pak di partai ini. Anda tidak pantas menanyakan itu di partai kami. Itu tidak ada mahar ya Pak di partai? Tidak. Yang ada hanya kebijakan. Kebijakan. Kebijakan itu seperti budaya. Iya. Jadi kata mahar ini identik dengan money politik. Sebenarnya tidak. Ketika Anda melamar seorang gadis, tiba-tiba orang tuanya meminta, apakah itu suap? Bukan Pak, bukan. Budaya itu Pak. Apakah itu money politik? Bukan. Anda yang mengatakannya. Budaya. Jangan ragukan partai kami. Bapak identik dengan warna coklat Pak, partai Bapak ini. Iya. Sedangkan partai-partai lain ada yang warnanya biru, merah, ungu, kuning. Iya. Bapak kenapa memilih warna coklat Pak? Karena warna coklat itu merangkul semua warna. Iya. Dan warna coklat ini identik dengan kasih sayang. Contoh, ketika Anda jatuh cinta dengan seorang wanita, apa yang Anda kasih? Coklat. Itulah kenapa kita coklat. Betul Pak. Artinya kasih. Oh. Itu loh. Bapak dulu pernah bermain sinetron kalau nggak salah ya Pak ya? Bapak Iya. dari artis kan ya? Iya, itu kalau nggak salah judulnya itu. Yang apa ya Pak? Putra yang tertukar itu bukan ya Pak? Bukan. Kalau nggak salah ya. Kolor yang tertukar. Kolor yang tertukar. Iya. Tapi sayang itu tidak laku sepertinya. Itu tentang kolor yang tertukar. Kolor yang tertukar. Itu ada yang nonton Pak? Ada tapi tidak banyak. Tidak banyak. Ya mungkin keluarga saya semua nonton. Iya Pak. Jadi dulu saya salut tuh Bapak dari artis terus pindah menjadi politisi Pak. Apa yang melatar belakangi Bapak dari entertain ke politisi Pak? Karena jarang ditemukan dari dunia politik menjadi artis. Sepertinya 1 berbanding 1000. Ketika dari artis, Anda pemasukannya misalnya sekian M. Ketika Anda masuk dunia politik, puluhan M. Jadi kita sudah tahu perbandingannya. KKN Pak. Partai Bapak ini terkenal banget dengan KKN-nya Pak. Kental banget itu Pak. Sampai masyarakat semua tahu dari lapisan paling bawah sampai lapisan paling atas. Mungkin maksud Bapak KKN itu korupsi, kolusi, dan nepotisme, bukan? Iya betul Pak. Iya. Sebenarnya awalnya KKN itu tidak seperti itu. Itu terjadi semenjak tahun 98 ketika reformasi. KKN itu istilah dasar bahasa Indonesia aslinya itu kuliah kerja nyata. Itu sebenarnya KKN-nya. Jadi kita sebelum skripsi atau sebelum sidang itu biasanya KKN. Malah harus KKN ya Pak? Harus berubah fungsi menjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oh, berarti KKN itu cukup sampai di kampus saja ya Pak? Iya. Tidak boleh sampai ke anggota parlemen ya Pak? Iya. Dan juga saya lihat karena maaf ya Pak ya? Ya, bukan maaf, saya juga malas kalau begini. Kamu serius nggak? Serius Pak. Kamu dari TV mana sih kamu ini? Dari TV Lambe Mukui Pak. Kamu kan dari Meteor TV kan? Bukan Pak. Dari TV Oneng kan? Bukan Pak. Saya netral Pak. Saya dari TV Lambe Mukui Pak. Jangan sampai dari Meteor TV kamu. Bukan Pak. Ataupun TV Oneng, jangan kamu. Ini sekarang kita sedang live Pak. Sabar. Saya tidak peduli mau live mau kagak. Iya, maaf. Kamu terlihat merendahkan saya. Iya, Kamu merendahkan partai saya. Enggak Pak. Enggak direndahkan Pak. Jangan seperti itu. Tolong cari berita yang bagus. Iya Pak. Nanti kalau selesai dari sini tolong ke staf saya. Ada apa Pak? Temuin dia. Kamu ngerti kan? Ngerti Pak. Nanti saya telepon dia. Iya Pak. Oke, silakan lanjut. Kalau gitu saya tanya yang baik-baik aja ya Pak ya. Silakan. Oke. Dari partai Bapak ini banyak yang duduk di pemerintahan Pak. Iya. Apa kiat-kiatnya Pak? Dari partai kami banyak yang duduk di pemerintahan. Iya, betul. Tapi jangankan yang duduk Pak, yang berdiri banyak, yang jongkok banyak.
Yang tidur juga ada. Jadi jangankan yang duduk, itu yang lain juga banyak, Pak. Saya juga baru tahu Pak kalau ternyata ada yang berdiri juga ya Pak. Ada yang berdiri, ada yang tidur, ada yang jongkok. Itu bagaimana tanggapan partai Bapak terhadap yang tidur waktu sidang, yang jongkok waktu sidang, atau yang berdiri waktu sidang? Ada hukuman nggak itu Pak? Tidak. Karena ketika sidang, rata-rata yang hadir paling-paling 30%. Tidak mungkin ada yang jongkok, tidak mungkin ada yang berdiri. Kalau ketika sidang, pertanyaannya. Iya Pak. Menantu Bapak jadi wali kota di suatu provinsi Pak? Salah bukan jadi, mencalonkan. Mencalonkan. Kalau jadi belum, itu masih proses. Itu keponakan saya, ya betul, memang dia mencalonkan diri. Jangankan keponakan saya, adik saya, bahkan kakak saya, itu punya kemampuan lebih dari saya. Kalau saya bisa duduk di sini, kenapa mereka tidak? Betul. Kan tergantung masyarakat, rakyat yang memilih. Itu hak mereka. Ya kalau tidak terpilih ya, berarti belum pantas. Ya, kan sederhana. Tergantung masyarakat ya Pak ya? Itu masyarakat yang milih. Milih boleh, tidak boleh. Milih boleh, tidak boleh. Kamu minum dulu. Milih boleh, tidak boleh. Berarti harus dipilih Pak. Itu tergantung Anda menanggapinya. Iya. Karena semua keputusan saya serahkan kepada masyarakat, Betul. pada rakyat yang memilih. Bapak sepertinya optimis sekali Pak. Hujan lebat didahului oleh gerimis. Orang hebat didahului oleh optimis. Cakep. Itu puji ya Pak? Puji ya. Bukan, memang segala sesuatu seperti itu. Jadi kalau kita bangun segala sesuatu dari dasar optimis, kedepannya akan lebih baik. Kenapa optimis? Karena dia sudah keluar modal. Betul. Sudah keluar tenaga. Betul. Kalau dia tidak optimis, kapan baliknya? Ya, rugi. Coba logikanya. Jadi jangankan memikirkan rakyat, memikirkan diri sendiri dulu yang pertama. Paham kan? Paham Pak. Saya mulai paham cara kerjanya Pak. Bapak kan sekarang duduk di Komisi 10 nih. Kenapa banjir tidak selesai Pak? Komisi 10. Kenapa banjir tidak selesai? Ya wajar sekali. Gimana banjir mau selesai, komisi cuma 10. Coba komisi 200 juta, selesai itu banjir. Oh, ini semuanya karena uang ya Pak? Karena komisinya itu loh. Aduh, komisi 10 siapa mau menyelesaikan? Tapi ketika Anda bilang komisi 200 juta, selesai ya? Iya. Berarti Anda tahu kenapa masalah banjir tidak selesai? Karena komisinya kecil Pak. Anda silakan menentukan sendiri. Iya, ini berarti ada yang salah Pak di susunan struktur organisasi parlemen ini Pak. Maaf ya Pak, saya sambil cerita. Sebenarnya saya kesal kalau gitu. Anda tidak minum dulu sebelum kemari. Kenapa banyak rata-rata orang yang berduit Pak yang masuk di parlemen Pak? Padahal banyak orang pintar. Secara tidak langsung dikatakan ketika perut Anda lapar, tidak usah bicara politik. Paham? Ketika perut kita lapar, jangan bicara politik. Tapi seandainya Anda seperti bodoh, tapi terlihat punya modal. Maaf. Contoh ya Pak? Contoh, Anda terlihat bodoh, tapi punya modal. Silakan maju. Tetapi seandainya ada saudara Anda yang pintar, tidak punya modal, maaf, tidak bisa, berat. Tapi kalau misalnya Anda bodoh, ini contoh ya Pak? Contoh. Anda bodoh, punya modal, bisa kita rekomendasikan. Jadi sudah mulai paham kan kinerjanya seperti itu. Berarti Bapak ini termasuk yang pintar atau yang punya modal Pak? Anda silakan tentukan. Saya tidak bisa menentukan diri saya, karena orang lain yang menilai saya. Betul. Walaupun secara, ya menurut saya sih termasuk ya, ngerti lah Bapak lah. Bapak kan perusahaannya 16 Pak? Jangan ngurang-ngurangin kalau masalah itu. Perusahaan saya 24 memang lagi ada masalah. Jadi sisa 16. Udah, kita nggak usah bahas perusahaan kita bisa bahas sesuai dengan negara ini. Iya betul. Kita bekerja buat negara ini, bukan perusahaan saya. Baik Pak. Menghukum mati koruptor Pak. Bagaimana tanggapan Bapak dengan hukum mati koruptor Pak? Apakah Bapak setuju, tidak setuju, atau Bapak ragu-ragu? Negara kita ini negara berbudaya. Kalau menurut saya tidak usah dihukum mati koruptor itu. Mati sendiri ya Pak? Mati sendiri. Menabur angin, menuai badai. Menuai badai. Iya. Ada peribahasa itu ya Pak? Ada. Itulah yang sebenarnya yang terjadi kepada polisi-polisi yang digerebek. Ya, indikasi korupsi. Karena pas selama ini dia ya menabur angin. Dianggap tidak masalah.
Begitu angin itu menyatu menjadi badai, akhirnya pakai jaket oranye. Jaket oranye, paham dong? Iya, paham, paham. Jaket oranye itu udah berat. Kenapa harus pakai jaket oranye ya, Pak? Iya, karena kalau pakai jaket pink dikira mau Valentine. Oh iya, betul. Itu paham? Paham, Pak. Rakyatnya sekarang lapar, Pak. Ada tanggapan Bapak? Bagaimana mereka anggota parlemen ini kerja apa ini? Kok rakyat sampai bisa lapar? Rakyat apa? Karena subsidi hilang maksudnya? Iya, subsidi hilang, Pak. Mereka marah karena subsidi banyak yang hilang, Pak. Galon gas sekarang ini tidak ada, Pak. Terus minyak tanah juga semakin langka. Kamu dari mana kamu? Dari Lambe Mukui, Pak. Kamu kan dari Meteor TV kamu kan? Bukan dari Meteor TV, Pak. Mana yang TV? Bukan, Pak. Pertanyaan kamu tidak pantas kepada saya ini. Memang kenapa, Pak? Kamu dari Meteor TV? Bukan, Pak. Dari Lambe TV, Pak. Orang yang TV bukan? Bukan dari orang TV, Pak. Pertanyaan kamu sangat menyinggung perasaan saya. Tolong jangan tanyakan ini. Saya tidak terima Anda bertanya ini. Karena tidak ada di sejarah di partai kami seperti itu, membuat rakyat lapar. Kalau saya sebagai seorang politisi lebih baik saya lapar, rakyat semua kenyang. Walaupun rekening saya nanti banyak. Tentang subsidi yang hilang, Pak? Subsidi hilang. Rakyat banyak yang menjerit, Pak. Rakyat menjerit. Iya, kenapa seperti itu? Subsidi hilang aja kamu marah. Kamu tahu motor saya hilang. Kamu tahu cinta saya hilang. Kamu tahu harga diri saya hilang. Betul, Pak. Saya tidak marah. Kalau cuma subsidi hilang, kenapa kita mesti sedih? Iya, betul. Ada yang lebih berat lagi ya, Pak, dalam hidup. Yang penting kita tidak boleh kehilangan harga diri kita. Tidak boleh kehilangan istri kita. Dan yang terakhir tidak boleh kehilangan, jangan sampai kehilangan kendaraan kita. Itu loh, barang-barang kita harus dijaga jangan sampai hilang itu. Kalau subsidi hilang ya, lebih baik saya lapar, rakyat kenyang. Iya, betul, betul. Ingat omongan politisi selalu seperti apa? Rakyat. Itulah versi politisi. Rakyat. Iya, Itulah politisi. Rakyat. Iya, Pak. Itulah politisi. Baik, Pak. Kita lanjutkan lagi ya, Pak. Iya. Kalau galon yang 3 kilo mulai langka ini, Pak. Galon gas ini, Pak. Ada solusinya, Pak? Galon gas 3 kilo mulai langka. Kita sederhana. Kalau galon gas hilang, ganti korek gas. Paham? Minyak tanah hilang, ganti minyak rem. Paham? Betul, Pak. Jadi semuanya sebenarnya ada solusi. Pertanyaannya apakah kita mau atau tidak. Jangan sedikit-sedikit nyalakan pemerintah. Sedikit nyalakan pemerintah. Menuntut pemerintah ya, Pak. Pemerintah menuntut siapa?